Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Namun sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, kita akan perhatikan kompetensi dasar teks cerita fantasi, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi teks fantasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang terakhir, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Baik, perhatikan beberapa gambar ini. Yang pertama, gambar cerita yang mana isinya ceritanya tentang nenek sihir, lalu ada cermin ajaib, dan putri salju. Pada cerita tersebut, di dalamnya berisi tentang keajaiban-keajaiban yang mana di dunia nyata tidak pernah terjadi. Yang kedua, ada cerita si kancil dan buaya. Di cerita ini, si kancil adalah hewan yang cerdik dan mudah sekali berbuat curang. Yang ketiga, ada cerita Doraemon. Pada cerita Doraemon ini tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Kenapa? Karena kita bisa memperhatikan bahwa kartun Doraemon itu kebanyakan tentang keajaiban ya. Baik, dari ketiga gambar tersebut, jadi apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Baik, cerita fantasi adalah kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama, mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban. Yang kedua, cerita fantasi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Yang ketiga, tokoh dan latar diciptakan penulis, tidak ada di dunia nyata. Yang keempat, ide cerita tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang terakhir, rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang selanjutnya, Ibu sampaikan jenis-jenis teks fantasi. Teks fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan ada dua macam. Yang pertama, ada cerita fantasi total. Apa sih cerita fantasi total itu? Cerita fantasi total yang berisi semua yang terdapat pada cerita itu semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, jenis fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama, latar waktu sejaman, yang berarti latar yang digunakan satu masa. Contohnya, fantasi masa kini, fantasi masa lampau. Yang kedua, latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalkan, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang. Dan selanjutnya, struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi.
Yang ketiga adalah resolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Yang kedua, ada struktur komplikasi. Struktur komplikasi berisi konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan sebagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Yang ketiga ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Yang selanjutnya, Ibu sampaikan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Ada tema, ada alur, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada latar, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, engkau, Vin, Angel, atau bisa juga nama-nama hewan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerah panca indera dalam deskripsi latar, seperti latar tempat, latar waktu, latar suasana. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semuanya bisa memahami. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang teks prosedur ya. Tetap semangat ya adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.